everyone, good morning. Morning. Okay, sorry. I will do it once again. Hello everyone, good morning. Morning. Okay. So, can you spot the difference? Yang awalnya aku bilangnya pakai tone agak sedikit datar. Good morning, and then good morning. Itu kan bakal berbeda feel-nya. Nah, jadi feel yang berbeda ini adalah energi yang aku bawakan. Tentu energi ini akan menjadi penentu gimana talk ini akan dimulai dan akan berakhir. So, today I will talk about the living art of Indonesia. Nah, kalian bisa lihat di sini. Sorry. Oke, boleh di back. Nah, can you spot the difference? Karena aku tahu, kalian pasti tahu persamaannya apa. Persamaannya adalah mereka menempuh perjalanan to get and access and education. Di sini kalian bisa lihat ada yang menempuh kali, bahkan bisa melewati hutan, membelah gunung. Terus yang di tengah, you can see that anak-anak ini tuh sampai membelah sungai, bahkan sampai membahayakan nyawa dia. Nah yang terakhir, kalian bisa lihat juga the difference. Dia di jalan yang normal, cuman di sini agak sedikit berlubang. Oh nggak sedikit berlubang nih kayaknya. Kayaknya udah lumayan parah. Bahkan sampai debu, sampai badannya kotor, just to access and education. Nah, now can you spot the similarity? Karena aku yakin teman-teman pasti tahu perbedaannya. Ini ada yang senang, ada yang ketawa, just for access and education. Look at their face. Their smile is so wide. Senyumnya sumringah banget untuk mengakses pendidikan. Because we know education is the key to access our dream. Nah, kalian bisa lihat semuanya itu senyum, senang. Nah, this is my personal experience that when I go to a central Sulawesi, Palu, it's kind of far from here. Anak-anaknya itu bukan anak SD, tapi mereka anak SMA. To access education, untuk pergi ke sekolahnya, they take like 30 minutes until an hour. And then I approach them dan aku tanya, kalian kesini naik apa? Kalau yang dari berdasarkan ini, mereka pada aksesnya tadi sebelumnya pada jalan kaki. Nah, mereka menggunakan motor 30 menit sampai 1 jam. It's kinda exhausting, right? Capek banget. Kalian pergi dari pagi 1 jam just on the way, dan nyampe kalian belajar yang pastinya bakal susah banget. Nah, aku tanya sama mereka, do you do this every day? Yes. From Monday until Friday. Setiap hari. They do it repeat. Every day, every week, every month. For 3 years. Nah, tentunya capek ini tuh bukan jadi penghalang buat mereka. Aku tanya, tapi kok kalian masih bisa senyum, senang untuk menghadapi pendidikan yang kalian akan belajar, akan ditempat? Jawabannya cuma satu. The environment is so warm. Guru-guru mereka, teman-teman mereka, itu semuanya pada baik, pada warm. Kalian pasti pengen kalau datang ke sekolah, itu dapatnya suasana yang ceria. Misalnya ketemu dosen, ketemu teman, pasti kayak pengennya senyum, hi, how are you, right? Atau lebih kayak, kamu tadi dari mana? Kayak, the tone is dark. It's not charm. Charming is the key. Nah, ngomong-ngomong soal charming, this is the key yang bisa ngebuat mereka jadi lebih ceria. Yang pertama adalah senyum. Look at her face. The smile is so wide. Senyumnya itu sangat sumringah. Tentunya senyum yang cuman, dan it's different, right? Di sini tuh kalian bisa berekspresi. It's to express your emotion. And then ada salam. A greeting turns stranger into friends. Kalian kalau akan ketemu orang baru, pasti kalian akan kayak, siapa namanya? Atau kalau enggak, hey, itu sudah masuk ke sapa. Untuk connecting each other. Kan kalian nggak mungkin ketemu orang cuman kayak senyum-senyum doang. Enggak. Kalian pasti akan salam, pasti akan saling menyapa satu sama lain. Dan akhirnya kalian bisa mendapatkan teman yang baru. Nah, this experience itu adalah a living art of Indonesia. From habit
to heritage. We know kita ada banyak banget provinsi. Nah, senyum salam sapa ini adalah tradisi yang diturunkan from our ancestor. Jadi udah lama banget, udah dari zaman kerajaan. Dan this is the way we treat one another, no matter how diverse we are. Dari perbedaan suku, ras, agama, warna kulit, semuanya berbeda. Nah, two, we can always find the common ground. Jadi budaya Indonesia ini, this is to unite us all. Kita bertemu sekarang, bertemu teman, bertemu orang baru. Itu kuncinya ada di senyum salam sapa. This is basic, but this is crucial. And this is full and energy. Tadi yang udah aku bahas sebelumnya. Berbeda, ada senyum yang tipis, ada senyum yang lebar. Nah, the full and energy itu berbeda. Jadi ketika kalian ingin engaging each other, nah disinilah semuanya dimulai. Nah, we know our heritage culture of Nusantara is a lot. But hari ini aku pengen bahas 3. Heritage of culture of Nusantara itu yang pertama ada dance. Kita tahu, setiap provinsi di Indonesia itu dance-nya berbeda. Ada yang spiritnya lumayan menggebu-gebu. Ada yang charming, santai, menunjukkan keindahan dari setiap gerakannya. Movement ini menunjukkan emosi. Emosi yang diberikan untuk setiap penonton, untuk menggambarkan. Yang kedua ada painting. Setiap warna memiliki arti tertentu. Ada warna merah, biru, kuning. All of them have a deep meaning. Jadi semuanya punya arti. Dan yang terakhir, yang pasti kita sering get in touch, yaitu music. Aku yakin almost of you right now using earpods during a wall. Ketika kamu mau kemana-mana, you using earpods. Nah, ini music. Buat para Gen Z itu pasti mendengarkan music. Music in Indonesia, it's so diverse. Ada yang seru banget, ada yang ritmenya tadi menggebu-gebu, ada yang kayak santai. Nah, semuanya itu berbeda. All of this is the heritage of Nusantara. Tapi, our basic heritage of Nusantara itu bukan cuma 3 ini. Bukan hanya yang bisa disaksikan. Bukan hanya yang bisa ditampilkan. Atau bukan cuma sesuatu yang bisa kamu lihat di atas panggung. Oh tidak, bukan cuma itu. Art itu ada banyak. Dan semua ini mencakup satu, yaitu emosi. Communication as art. Komunikasi itu adalah art. Mengapa? Because senyum or smile can be the first brushstroke on the canvas of identity. Jadi senyum ini akan menggambarkan kalian itu orang yang bagaimana. Kalian orang yang ceria, kalian orang yang introvert or extrovert, itu digambarkan di dalam senyum kalian. Semuanya bisa dilihat, apakah senyum itu tulus atau senyum itu secara terpaksa. Yang kedua, ada salam. We know greetings itu ada banyak. Kalau dari Jepang ada bowing, menunduk satu sama lain. Terus juga di sini Bogor, Sunda, mungkin begini. Atau bisa handshake with your friends, atau hanya sekedar raising your hands. Salam itu semuanya berbeda, tapi maknanya sama. Untuk apa? Untuk menyapa. To get know each other. Kalian akan menjadi lebih dekat dengan orang itu ketika menyapa. Maybe like, what's your name? Atau like, hey, how are you? Atau bisa, punten. Tuh. Nah, disinilah artnya. Semua ini tidak bisa kalian bawakan dengan flat. All of this have an emotion inside. Dari senyum kalian, dari cara kalian menyapa, dari cara kalian greetings, it's all have a different meanings. Semua itu adalah salah satu culture of Nusantara yang dimana sudah diajarkan kita bahkan sebelum menempuh pendidikan.
Mulai dari kita kecil, diajarkan orang-orang tua kita sendiri untuk menyapa orang tua, untuk menyapa saudara, untuk menyapa keluarga. Dari kita kecil, kita diajarkan untuk tersenyum, untuk menjadi anak yang ceria, bukan menjadi anak yang murung. Karena senyum ini, it's very crucial. Di setiap acara, di setiap opening speech, bahkan di setiap pergesekan pertemuan dengan orang lain, kalian akan membawakan this smile. So, senyum, salam, sapa, it's very crucial. This is the basic things yang biasanya kalian lupakan. Tapi, this is a very impactful things for your life. Karena apa? Karena senyum, salam, sapa ini akan membentuk suatu harmoni baru ketika kalian bertemu dengan orang baru, sehingga menjadikannya sesuatu yang menarik, menjadikan sesuatu yang bisa teringat di benak kalian. Oh, dia orangnya ramah. Oh, dia orangnya sedikit introvert. Oh, dia orangnya friendly banget. Jadi disinilah kepribadian kalian itu dibentuk. Kalian akan menunjukkan siapa diri kalian ke orang banyak. Bukan cuma ke dosen, ke guru, ataupun ke teman kalian. Even in social media, we use senyum, salam, sapa, right? Ada greetings, yo, what's up everyone? Ada banyak banget bentuk greetings. So, this is the crucial things yang harus mulai kalian start shaping right now. Walaupun terlihat sepele, namun ini benar-benar akan menjadi penentu kalian ke depannya. This is what I get from senyum, salam, sapa. I can stand here in front of all of you guys. Yang pertama, aku tadi ada cerita from Central Sulawesi. Ini pada saat aku di Palu, look at them. Their smile is so wide. Ketika mereka telah menempuh perjalanan 1 jam, dan sampai mereka rumahnya dari balik gunung. Their smile so wide. Ini ketika aku di Lampung, their smile also so wide. Mereka sangat senang to get an access to education, but with warm greetings. Dengan senyum, salam, sapa. Lihat mereka, anak-anak SMA. Senang banget bisa datang ke IPB University. Disambut dengan keramahan, dengan senyum yang indah. Terus ini pada saat aku KKN, look at them. Mereka lucu ya, kecil-kecil. Dan senyum mereka tuh unik banget. Dan this is a lot of things yang membuat aku berubah. Dan membuat banyak perubahan di hidup aku sekarang. Where is it start? Ini semua start dari senyum, salam, dan sapa. Our true identity lies not just in batik or gamelan, but in how we are connected and respect to each other. So, this is the heritage culture of Nusantara. Bukan cuma dance, bukan cuma music, bukan cuma batik, rendang, or gamelan, atau angklung, tapi ini connect each other and respect each other. Itu adalah budaya Indonesia yang terkenal sampai ke luar negeri hingga mancanegara. Nah, sekarang aku mau kalian semua yang sedang duduk, kalian lihat orang di sebelah kalian, face everyone beside you, give your best smile, kalian salam, coba shake their hands, know each other, and sapa. Aku mau kalian kenalan semuanya. Okay, give your best smile. Okay, sudah? Nah, this is the output. Setelah ini, kalian sudah dapat satu teman baru. Dari mana? From just a simple act. Cuma dari senyum, salam, dan sapa. It's all from me. I'm Maulana Tata Aldena. Thank you.